hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian yang terhormat Ibu Marianis CGP Angkatan 8, dan selanjutnya kepada ibu-ibu yang telah hadir di ruangan hari ini untuk mendengarkan Ibu Marianis memberikan hasil budaya positif yang nanti akan disampaikan secara lebih jelas lagi. Dan kemudian sebelum kita masuk ke ulasan mengenai apa itu budaya positif, mungkin kita minta dulu sepatah kata dari kepala sekolah kita. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Salawat dan salamnya saya tumpahkan saja kepada protokol tadi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan semacam penguatan atau semacam dorongan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut di dalam program guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 8. Pendidikan itu bisa dikatakan berhasil apabila seorang guru itu mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang positif bagi siswa-siswanya. Kebiasaan yang positif dalam artian dia mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri anak sesuai dengan budaya dan adat yang telah dia anut selama ini. Untuk itu Ibu Marianis selaku guru penggerak diharapkan lebih mampu lagi mengembangkan dirinya dan mengembangkan diri anak nanti setelah terselenggaranya kegiatan guru CGP ini. Demikian saja sambutan dari saya sebagai kepala sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Selanjutnya langsung saja akan kita ulas lebih lanjut apa itu budaya positif beserta rangkaian-rangkaian selanjutnya kepada Ibu Marianis sebagai CGP Angkatan 8. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan pada saat ini untuk memberikan peluang, memberikan sosialisasi budaya positif terkait dengan materi CGP Angkatan 8. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Saya Marianis, SPD, SMP 1 Kedua Sungai Salib, CGP Angkatan 8 Kabupaten Padang Pariaman. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu sedikit apa yang sudah saya dapatkan dari CGP dalam kegiatan baik secara online maupun secara tatap muka yang saya dapatkan. Jadi di sini bukan saya menggurui, bukan saya mengajarkan Bapak Ibu, tapi berbagi tentang budaya positif. Ya. Nah, budaya positif di sini Bapak Ibu perlu kita pahami terlebih dahulu kita sebagai guru yang budaya itu kembali ke budaya kita masing-masing, ya, bukan secara nasional yang kita ambil, tapi budaya kembali ke budaya kita dulu, budaya Minang. Nah, kalau di budaya Minang di sekolah kita tentunya berbeda dengan budaya Jawa yang kita lakukan. Kalau di budaya Minang kita seorang anak Minang, misal sesuai dengan adat Basandi Sarak Basandikan kita bulah, itu yang kita biasakan di sekolah kita, ya. Seperti yang sudah kita lakukan ketika pembiasaan di sekolah, anak baru datang ke sekolah, dia sudah bersalaman dengan ibu gurunya dan bapak gurunya. Nah, kemudian pembiasaan
senyum, sapa. Nah, itu sudah kita lakukan ya. Apabila terjadi kepada anak kita kesalahan atau kekurangan-kekurangan tentang karakternya, maka kita langsung memberikan binaan atau teguran kepada anak kita melalui bimbingan-bimbingan melalui gurunya masing-masing. Nah, itu salah satunya budaya di daerah Minang ya, di daerah kita khususnya nanti di Kota. Kemudian pada kesempatan ini tentang budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini tidak terlepas dari keputusan dulu seperti yang di sini menurut filosofi Tiada Dewantara bahwa makna pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka sebagai manusia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita seorang guru sebagai pendidik ya, sebagai pendidik yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah terhadap anak kita ya. Jadi untuk mewujudkan budaya positif ini sudah kita lakukan. Nah, bagaimana ada ketetapan konsep-konsepnya yang harus kita lalui sebagai guru ya. Seperti di sini apa konsepnya budaya positif? Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Sehingga ada guru itu harus memiliki posisi kontrol ya. Posisi kontrol seorang guru membutuhkan keyakinan sekolah dan penerapan segitiga solusi dalam penyelesaian permasalahan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang budaya positif ini yang akan kita terapkan melalui siswa kita seorang guru ya. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif ini itu adalah cara bagaimana kita menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita. Contoh ya. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ini sudah kita lakukan ya. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan atau ujian atau hukuman. Nah, dari 3 hal disiplin positif ini kita sudah melakukannya, cuman perlu kita tingkatkan, kita perbaiki mana yang belum kita lakukan. Itu saja. Saya yakin dan percaya yang disiplin positif ini kita sudah pernah melakukannya di sekolah. Contohnya ketika anak kita bermasalah ya, anak kita bermasalah sering terlambat ya. Anak kita bermasalah sering terlambat, tentunya kita memberi mereka pertanyaan yang sesuai dengan kondisinya. Nah, contoh ya, si A ini terlambat. Nah, kenapa kamu terlambatnya? Tentu kita bertanya kepada mereka. Kita tahu alasannya kenapa dia terlambat. Nah, kita terima dia dengan kondisinya seperti itu. Oh, jadi kamu terlambat karena mobilnya tidak ada atau yang mengantarkan tidak ada ke sekolah. Kemudian kamu terlambat bangun ya nak, ya nggak ada yang membangunkan di rumah. Kita paham dengan kondisi si anak ini. Nah, dengan kondisi anak ini kita paham, anak ini merasakan tenang, dia bisa meyakini dirinya untuk menjadi orang yang bisa diterima oleh sang gurunya. Itulah salah satu disiplin positif Bapak Ibu. Ya, itu salah satu disiplin positif. Kemudian lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, bagaimana cara kita memberikan tindakan kepada siswa kita seperti itu? Tentunya sesuai dengan kodratnya anak tadi, kondisinya anak tadi. Kalau kondisinya anaknya sudah sakit, dia mengeluh, kita marah-marah kepada mereka, tentu tidak sesuai dengan tindakan yang kita berikan kepada dia. Malahan dia merasa dihukum oleh si gurunya. Ya atau tidak, Ibu? Ya. Ya,
seperti itu. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan. Jadi di dalam dirinya dia, setelah kita memberikan disiplin positif, dia meyakini dirinya bahwa dia merasakan yang dia lakukan itu sering terlambat itu adalah merupakan kekurangannya, ya, bukan salah satu motivasi dari guru terus sehingga dia bisa menjadi rajin, ya. Nah, tapi ada kesadaran dalam dirinya sehingga dia tumbuh kesadarannya itu, dia bisa merubah dirinya menjadi anak tadi itu menjadi anak yang lebih baik dipandang oleh si guru-gurunya, bisa ada perubahan di dalam dirinya. Jadi itu yang dikatakan disiplin yang merupakan motivasi dari dalam dirinya, namanya motivasi internal. Itulah salah satunya, contohnya itu disiplin positif. Yang kedua bentuknya motivasi perilaku manusia. Ini Bu, ada 3 hal motivasi yang terbentuk dari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bentuknya ya. Yang kedua, bentuknya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini ya, terhadap anak. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, jika guru sudah memahami, maka apabila siswa yang memiliki motivasi yang 2 ini, poin 1 dan poin 2 ini, jika dia miliki dalam dirinya, maka dia disebut dengan memiliki motivasi eksternal. Seperti ya, siswa kita hanya menghindari tindakan atau hukuman dari gurunya, agar dia tidak dihukum, dia harus seperti ini, harus dia bisa mengerjakan tugasnya karena dia takut dengan gurunya, ya. Yang kedua, agar dia mendapatkan imbalan, dia harus kejar-kejar, nomor 1 menyelesaikan tugasnya. Nah, berarti yang 1, yang 2 ini, siswa kita yang tergolong ini, dia adalah mendapatkan motivasi eksternal dari gurunya. Nah, seharusnya kalau kita sudah tahu dengan seperti itu siswa kita harus memahami bagaimana caranya menumbuhkan motivasi internal kepada diri siswa kita. Karena berefek kepada siswa kita, si anu kasianu senyo, inyo tiyo nyo rajin, inyo dapat hadiah taruh lah kainyo, itu nyo juara. Nah, itu pandangan yang lain. Jadi kita harus menghindari sebagai guru motivasi eksternal, ya, agar jangan terjadi untuk minimalisir terjadinya motivasi eksternal ini. Bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi internal kepada diri siswa kita. Jadi dengan hal yang demikian, kita berusaha seorang guru memberikan kepercayaan, nilai-nilai ya, yang kebaikan kepada anak kita, agar anak kita ini tidak termotivasi dengan secara eksternal, bisa tumbuh dalam dirinya sendiri, kita harapkan ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu ada namanya posisi kontrol seorang guru. Nah, ini kita kembali seorang guru ya. Posisi kontrol ini ada 5 ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum ya, menurut Ki Hajar Dewantara ya. Yang kedua, itu guru sebagai pembuat merasa bersalah kepada muridnya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, masing-masing ini berbeda-beda caranya ya. Seperti contoh, guru sebagai penghukum. Misal, anak terlambat, baru datang di gerbang, kita piket ya, Bapak Ibu ya. Nah, kamu lagi, kemarin kamu udah terlambat, sekarang kamu terlambat lagi. Nah, berarti kita sudah menunjuk-nunjuk dia, mata kita sudah membesarkan kepada dia. Nah, kira-kira apa yang terasa oleh anak kita? Bapak Ibu, kira-kira apa perasaan anak kita? Dia udah terlambat, tergesa-gesa. Nah, kamu lagi terlambat. Kemarin kamu lagi. Udahkah kita seperti itu? Pernah nggak kita seperti itu?
Pernah. Ya, kira-kira apa perasaan kalau dijadikan diri kita, siswa kita, kira-kira apa perasaan anak itu? Merasa tertekan dan merasa terpenjara kayaknya. Ya gitu, terima kasih Bu Eva ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi kita kembalikan ke diri kita. Jadi anak kita sebagai kita perlakukan sebagai penghukum, guru penghukum, maka dia merasakan tertekan atau terpenjara, apalagi perasaannya. Itu nggak jadinya termotivasi untuk belajar dong. Jadi seperti itu ya Pak Ibu ya. Nah, bagaimana lagi dengan pembuat merasa bersalah? Nah, terkait dengan kasus yang sama ya, dia terlambat. Nah, ini sudah jam berapa? Misalnya kan, kita masuk jam berapa? Dia tahu jam 7.10 Bu. Nah, sekarang udah 7.30. Nah, kita bilang kayak gitu ya. Nah, sekarang kira-kira anak ibu sudah menepati atau sudah konsekuensi dengan kesepakatan sekolah? Belum Bu, katanya kan. Nah, kalau begitu ibu malu nak. Kalau seperti ini terus anak ibu misalnya kan. Nah, kalau seperti ini ibu malu, apalagi nanti ibu dipanggil oleh ke sekolah, ibu yang piket berarti ibunya nggak becus gitu kan. Jadi si anak ini merasakan dirinya itu bersalah. Gara-gara awak bermasalah jadinya yo ibu, gara-gara awak ibu tuh ditegur dari kepala sekolah. Itu yang dikatakan dengan guru pembuat merasa bersalah. Banyak contohnya lagi itu dengan kasus yang sama. Yang ketiga ya, guru sebagai teman. Baru datang ya, gimana nah ibu, kok baru nyampe sekolah? Kita senyum ya, gimana kita menegur teman kita. Nah, kemudian ya Bu, tentu kalau kita mulai dari senyum, anaknya juga senyum. Namanya kita ajak sebagai teman ya. Cuman kelemahannya kalau sebagai teman ini anak kita hanya fokus kepada seseorang yang menggaulinya sebagai teman gurunya. Itu kelemahannya ya. Ajak sama ibu, sama Pak Bulai. Awak bisa diajak nyoba sebagai kawan, bisa nyoba bagarang ke Jawa kecilnya kan. Nah, itu salah satu kelemahannya kalau guru sebagai teman. Tapi positifnya juga ada, anak itu juga merasa termotivasi, dia tidak merasa tertekan. Nah, itu. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Pemantau ini ibaratnya sebagai pengawas. Nah, kita hanya memantau, bahasa kita datar, tidak ada yang artinya egois, kita ngomongnya datar. Ya, seperti pejabat, seperti kepala sekolah, seperti itulah kita bertanya. Nah, kenapa kamu masih terlambat, nak? Ini udah jam berapa, nak? Oh, jam sekian. Besok jangan terlambat lagi ya. Nah, itulah, begitulah kira-kira bahasanya. Ya. Kemudian manajer. Nah, sebagai manajer ini hampir sama dengan pemantau, ya. Tapi lebih baik manajer. Manajer ini karena dia memanage semuanya, kata-kata, supaya anaknya tidak menjadi tertekan, ya, tidak merasa dihukum, tidak merasa dimarahi, tapi dia merasa diberi sanjungan, diberi jalan keluar, solusi ketika dia ada masalah. Itulah seorang manajer. Nah, makanya kita sebagai guru Bapak Ibu, di antara 5 posisi kontrol yang idealnya guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer idealnya. Jadi Bapak Ibu, kita idealnya milikilah posisi seorang manajer. Ini posisi ya, bukan sebagai kepala sekolah disuruh ya Bu ya, tapi posisi seorang manajer idealnya seperti itu. Anak ini tidak merasa tertekan, tidak merasa dimarahi, tidak merasa dirugikan, dan malahan anak ini jika ada permasalahan dicarikan salah satu solusi gimana anak ini bisa mendapatkan solusi jalan keluarnya agar dia menemukan apa yang dia harus inginkan. Nah, itu seharusnya kalau guru seorang manajer ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Posisi manajer di sini mengacu kepada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif
kemudian pada diri murid itu sendiri ya. Nah, bagaimana caranya? Yang keempat, caranya itu meyakinkan sekolah atau kelas. Nah, jadi ada keyakinan kelas atau sekolah yang kita sepakati seorang guru dulu. Contoh, kalau dulu kita sudah pernah membuat peraturan, tapi peraturan itu kita tetapkan saja kan, peraturan yang berlaku kan seperti itu. Kita tulis tanpa kita sepakati dengan siswa kita. Kalau menurut IHT, seharusnya idealnya kita sepakati dengan anak memberikan curah pendapatnya, kemudian kita identifikasi mana yang bisa kita terapkan di kelas, sehingga kita tuliskan. Nah, setiap pertemuan di kelas, kesepakatan kelas ini kita bacakan kepada siswa, gunanya untuk mengingatkan kembali hasil kesepakatan kita tadi, agar siswanya memang ingat apa yang dia sepakati untuk kebaikan kelasnya dan untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apakah kita sudah melakukan itu, Ibu? Sudah kita lakukan itu, Ibu? Kadang-kadang sudah, kadang-kadang lupa juga, Bu. Ya. Oh iya ya. Jadi mudah-mudahan ya setelah ini ya Bu ya, kita sama-sama untuk menerapkan ya, karena hanya satu orang atau dua orang hanya melakukan itu tidak akan nampak budaya positif kita yang kita buat di sekolah kita. Jadi kita sama-sama nanti untuk mewujudkan impian sekolah yang kita harapkan, sekolah yang berbudaya positif. Mudah-mudahan ya Bu ya, bersama-sama kita bisa ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu yang dikatakan tadi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi segitiga restitusi ini kita seorang guru, seorang manajer idealnya ya, ketika kita ada menemukan siswa kita di kelas ya, ketika kita mengajar ada permasalahan. Yang namanya siswa setiap hari berbeda kelas, berbeda-beda permasalahan yang kita hadapi. Sebaiknya kita melakukan penyelesaian masalahnya berbentuk segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini ada 3 tahap penyelesaiannya. Yang pertama, tahap menstabilkan identitasnya dulu. Nah, bagaimana contohnya menstabilkan identitas? Contoh dengan kasus yang pertama tadi, masalah terlambat juga. Nah, baru nyampai di sekolah ya, kita udah di kelas nih, udah 1/4 jam kita mengajar, siswanya baru nongol di pintu ya, kan sering terjadi seperti itu kan Bu? Ya. Ya. Nah, yang kita lakukan, anak ketuk pintu, baca salam. Nah, kamu terlambat ya, misalnya kan. Kita harusnya segitiga restitusi. Nah, udah jam berapa Rina? Udah jam 7.45. Nah, kita masuk jam berapa? Kita masuk jam 7.10. Oh, ya berarti anak ibu terlambat. Ya, besok jangan terlambat lagi ya. Berarti dia sudah ada kenyamanan di dirinya. Oh, ya Bu, ya silakan duduk. Itu adalah tahapan pertama, menstabilkan identitas mereka. Nah, setelah itu, kita panggil dia. Tahu enggak? Ibu memanggil kamu nak ke depan. Tahu Bu, saya terlambat katanya kan. Kita stabilkan identitasnya. Saya terlambat Bu. Ya. Kenapa kamu terlambat nak? Saya terlambat karena saya terlambat bangun tidur Bu. Oh begitu ya. Ya, betul nak. Setiap manusia ini tidak ada yang tidak bermasalah. Manusia itu ada salah, ada benarnya. Jadi tidak luput dari kesalahan. Itu kita bilang sama anak itu kan. Kemudian kita validasi masalahnya. Oh, jadi di rumah kamu dengan siapa saja nak? Dengan ibu, dengan ayah, katanya kan. Nah, kamu tidurnya jam berapa? Apa aktivitas kamu malam? Oh, saya menonton Bu. Sampai jam berapa? Kita tanya sampai sedetil-detilnya, sehingga kita tahu, kita valid masalah yang kita dapat. Nah, kalau seperti itu, kira-kira ada enggak anak ibu punya ide
agar tidak terlambat lagi besok. Ada Bu, katanya kan, apa kira-kira idenya? Ya mungkin saya pasang alarmnya Bu, agar saya tidak terlambat, katanya kan. Lalu selain itu, ya seperti itu, ada nggak lagi orang yang bisa mengingatkan anak ibu di rumah? Ada. Siapa? Ibu saya, ada ayah saya, ada abang saya. Kan ada yang untuk mengingatkan kamu tuh, ada. Yakin nih, kita yakinkan dirinya lagi. Yakin Bu, kapan kamu lakukan? Nanti pulang sekolah saya langsung seperti itu Bu. Alhamdulillah, kata saya kan. Jadi kita seperti itulah kira-kira dalam penyelesaian penanganan berbentuk segitiga restitusi ini, dalam penyelesaian masalah apapun bentuknya. Tapi bentuknya itu tergantung masalah siswanya gitu kan. Baru kita lakukan segitiga restitusi. Kalau seandainya masalahnya intern, ya, kalau masalahnya intern, tentu nggak bisa juga, nggak semua masalah yang bisa kita lakukan segitiga restitusi. Seperti itu Ibu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan Bu? Ada Bu? Ada nggak pertanyaan sampai di sini Bu? Insya Allah cukup Bu, nanti kalau kami ragu nanti ditanyakan lagi. Alhamdulillah. Ya kalau sampai di sini sudah cukup ya. Mudah-mudahan harapan saya sebagai CGP di sekolah ini bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua untuk demi terwujudnya sekolah kita berbudaya positif ya. Demi harapan 5 atau 10 tahun ke depan siswa kita seperti apa yang kita cita-citakan bisa terwujud Bapak Ibu. Itu harapan saya. Jadi pada kesempatan ini saya minta maaf, minta terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam sosialisasi tentang budaya positif di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu, banyak sedikitnya ya. Saya sebagai CGP Angkatan 8 Marianis meminta terima kasih kepada Ibu semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marianis yang telah menjabarkan secara lebih rinci mengenai budaya positif yang akan memang menjadi sekolah kita bersama. Semoga semua bisa dijalankan secara maksimal. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita dibatasi oleh waktu juga. Saya akhiri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah kesepakatan kelas
bisa melaksanakan apa ide-ide Mufi tadi agar bisa terlaksana kesepakatan kelas kita dan bisa tercapai apa yang diinginkan dan apa yang diimpikan Mufi sehingga Mufi bisa berhasil di sekolah ya. Nah, ya. Jadi kita namanya manusia tentu adanya kesalahan, tidak luput dari kesalahan, namun kita berusaha untuk mencari solusi jalan yang terbaik ya Mufi ya. Ya. Jadi untuk itu kalau itu ide Mufi sudah bagus ya, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Nak ya. Nah, jadi sekarang Mufi Ibu minta terima kasih sudah bisa bekerja sama